Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuralia dari Prodi D3 Kebidanan Stikes YPSDMI Garut. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa laporan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta mengenai wabah COVID-19 di dalam videonya yang telah dipublikasikan pada tanggal 9 November 2020. Nah, yang pertama, permasalahan kesehatan apakah yang sedang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta? Yaitu perkembangan situasi terkini terkait wabah penyakit COVID-19 yang terus memburuk dan harus kembali diberlakukannya PSBB ketat di DKI Jakarta. Yang kedua, apa saja informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dari awal timbulnya kasus sampai dengan informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat, yaitu dari data 9 September menunjukkan secara kumulatif telah mencapai angka 4.987 kasus. Melihat banyaknya kasus ini, ada dua parameter yang harus jadi kewaspadaan, yaitu yang pertama, angka kematian 1.347 orang yang telah wafat akibat COVID-19. Memang, jika dilihat dari tingkat kematian di Jakarta, sangatlah rendah, yaitu hanya 2,7%, lebih rendah dibanding dari tingkat nasional hanya 4,1%, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global hanya 3,3%. Walaupun secara persen, kasus kematian di Jakarta sangatlah kecil, tetapi jumlah pertambahan kasus kematian setiap harinya meningkat. Kemudian untuk nomor 2, angka kasus aktif. Angka kasus aktif seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, kasus aktif adalah orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Gubernur DKI Jakarta menyatakan sangat penting untuk memahami kasus aktif ini dan mengetahui angkanya, karena ini terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk kasus aktif ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak bergejala 50%. Dan yang kedua, bergejala ringan 35%. Yang ketiga, bergejala sedang dan berat 15%. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan kasus COVID-19. Nah, di sini yang pertama melakukan PSBB. Pemberlakuan PSBB dimulai pada tanggal 10 April dan 14 hari telah berlalu. Di sini terjadi perlandaian kasus, kemudian pemerintah melakukan PSBB transisi dan pada bulan Agustus terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah kasus. Nah, selanjutnya yang kedua, penambahan kapasitas tempat tidur isolasi. Pemprov DKI Jakarta setiap waktu terus menambah rumah sakit swasta untuk menaikkan kapasitas tempat isolasi dengan menaikkan 20%, yang awalnya 4.053 tempat tidur isolasi menjadi 4.800 tempat tidur isolasi. Nah, untuk menaikkan jumlah tempat tidur isolasi ini bukan hanya sekedar menyediakannya saja, tetapi harus memastikan ada dokternya, obat-obatannya, memastikan ada pengamannya juga, dan apabila tidak disertai dengan pembatas penularan COVID-19 secara ketat, maka tempat tidur itu pun akan penuh. Nah, selanjutnya yang ketiga melakukan 3T. Yang pertama testing, yang kedua tracing, yang ketiga treatment. Nah, yang pertama testing ini pemerintah menyediakan fasilitas untuk melakukan deteksi awal.
seperti melakukan tes swab dan rapid test. Nah, yang kedua, tracing. Tracing ini pelacakan kontak. Saat ini tingkat tracing di Jakarta adalah 6. Nah, maksudnya setiap ada satu kasus positif COVID-19, ada 6 orang nih. Kontak yang dilacak harus 6, dan Jakarta juga berharap bisa meningkatkan kapasitas tracing. Nah, yang ketiga, treatment. Nah, treatment ini dilakukan isolasi apabila telah dilakukannya testing dan tracing. Ada yang terkontaminasi COVID-19 nih, maka akan langsung dilakukan isolasi atau perawatan khusus. Nah, selanjutnya yang keempat, masyarakat melakukan 3S. Di sini ayo lakukan 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Yang keempat, bagaimana situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi masalah kesehatan? Yaitu Jakarta memiliki tenaga kesehatan yang sigap untuk menangani setiap kasus, dan Jakarta juga secara signifikasi berhasil menekan angka kematian akibat COVID-19 dengan jumlah tes yang memadai, ikut dukungan menemukan kasus lebih dini, sehingga apabila ditemukan positif bisa dilakukan perawatan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan dan mereka yang lansia. Nah, selanjutnya yang kelima, bagaimana prediksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan? Nah, selanjutnya prediksi yang ke-1, apabila penerapan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu akan mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan bisa menekan angka kematian kasus aktif. Nah, prediksi yang kedua, jika dilakukan screening lebih awal dengan melakukan tindakan secara benar, akan mengurangi angka kematian dan angka kasus aktif. Nah, prediksi yang ketiga, apabila ini dibiarkan tanpa memberlakukan PSBB yang ketat, maka angka kasus kematian dan kasus positif akan lebih meningkat. Selanjutnya yang keenam, kebijakan apakah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi? Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB ketat dan mencabut PSBB transisi. Kebijakan yang ditetapkannya adalah mulai dari 14 September 2020, Gubernur Provinsi DKI Jakarta resmi mencabut PSBB transisi dan akan menarik rem darurat. Akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, dan bukan lagi PSBB transisi, karena untuk menekan angka kasus positif dan angka kematian, apabila ini dibiarkan maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung pasien COVID-19, dan efeknya angka kematian di Jakarta akan terus bertambah setiap harinya. Kesimpulannya, banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta selama beberapa waktu ini yang membuat Gubernur Provinsi DKI Jakarta khawatir dan cemas dengan ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Maka untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari masa pandemi ini, dengan beberapa pertimbangan, Gubernur memberlakukan kembali masa PSBB ketat atau PSBB seperti masa awal pandemi dengan penambahan rumah sakit swasta untuk menaikkan kapasitas atau jumlah tempat isolasi untuk menekan angka kematian dan kasus positif COVID-19 di Jakarta. Pemerintah juga melakukan deteksi pada mereka yang bergejala dengan dilakukannya 3T dan dilakukannya 3S. Cukup sekian pemaparan analisa dari saya mengenai wabah COVID-19 di Jakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Mohon maaf apabila pemaparan saya ada kesalahan.
Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.